Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dalam tugas video presentasi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD. Adapun dalam video presentasi kali ini kami akan membahas seputar membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Namun sebelum itu, seperti biasa kami akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Eko Wahyudi dengan NIM 201210111, Muhammad Fakri Hamdi 201210116. Kemudian ada Diva Audrea Zahra dengan NIM 201210127, Dela Darmalini Zulfi 201210128, Finaria 201210129. Kemudian ada saya sendiri Hadijah Wiroguno 201210137 dan Vina Amelia Putri 201210139. Baiklah, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila, serta banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Aziumardi Azra, Tilar 2007, bahwa saat ini menyatakan Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan yaitu 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan adanya lahir desentralisasi atau otonom daerah. Menurut Tilaar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, telah terdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi. Bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, warisan agung yang tak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Selanjutnya, tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek bidang apa yang dicintai tersebut.
Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Jika ditanya bagaimana sih menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, memelihara bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan. Jadi pada hakikatnya itu semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, itu diterapkan. Perlu dipahami juga, diamalkan, dan diperlukan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya itu terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia itu memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Jadi oleh karena itu, warga negara yang baik itu akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik saja, namun tetapi juga cerdas, atau bisa disebut to be smart and good citizen. Baiklah, itulah tadi video presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini, dan kami juga mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekeliruan dalam video ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar video kami untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you.